Hai guys, apa pendapatmu tentang strum ikan? Oke. Ya, orang pantes bah, yakin orang pantes belas ya, yakin lah orang pantes lah. Terus kayak biasanya baik lah ya. Halo sedulur, halo saudara-saudara sekalian. Nah, gue lebih pantes bah. Yuk, gimana pendapat panjenengan tentang strum ikan ya? Bagaimana pendapat Anda tentang strum ikan ya? Ya, ini ada satu hal yang mengganjal ya, ada satu hal yang mengganjal priben mbak. Maksudnya mengganjal ban mobil apa kepriben? Itu mengganjal ban mobil ya, mengganjal nang pikiran nyong, nang hati nyong ya. Apa ya, di satu sisi banyak yang request mbak bikin video tentang strum ikan ya kan. Di satu sisi lagi katanya strum ikan ini dilarang. Nah gue kan bahkan seneng ana apa bahkan katanya undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 84 kayaknya Pak ya. Ya, itu bunyinya menangkap ikan dengan bahan berbahaya ya. Menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam dengan pidana penjara maksimal berapa? Maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1,2 miliar. Wah, jangan. Wah, itu kiwake mau orang sepira ya. Tapi dendanya 1 miliar lebih, jangan. Waduh. Priben ki jangan. Nah, ini makanya ki ya. Ya maka dari itu nih berhubung Mbah Tejo nggak punya kenalan lah ya, nggak punya kenalan Pak Hakim dan Pak Jaksa. Wes. Malah nyanyi malah nembang ya, jangan Mbak Tejo gendeng ya. Ya berhubung gak punya kenalan Pak Hakim dan Pak Jaksa ki makanya Mbak Tejo bertanya ya karo warganet ya. Bertanya karo warganet, bertanya karo netizen bahasa kerennya ya. Lah kayak karo sedulur-sedulur kabeh ya. Ya para saudara-saudara semuanya nih. Pendapatnya piye tentang undang-undang ini gimana ya kan? Bunyinya kan ini apa? Bahan ya kan, menangkap ikan dengan bahan berbahaya. Nah, bahan ini kayaknya sepertinya sih ini bahan ini merujuk ke apa? Bahan peledak misalnya ya kan, terus bahan racun gitu. Jadi misalnya sungainya diberi obat nanti ikannya pada mati dan itu biota dan plankton dan ekosistemnya mati semua. Nah itu menurut saya pribadi sih ya. Nah itu bahan. Nah, contohnya cara membuat wedang kopi ini ya. Wedang kopi ke bahannya apa? Nah bahannya akan ada 2 sendok gula, kemudian 1 sendok kopi ya kan. Nah kemudian apa lagi? Dan kemudian contoh cara membuat donat ya. Bahan membuat donat apa aja? Nah bahannya ada tepung, ada terigu lah, tepung atau terigu pada baik ya, ada tepung, ada minyak goreng, ada gula, ada coklat ya, itu bahan. Nah kalau menurut saya pribadi ya. Nah makanya nyong takon kan nggak paham sih karena nggak punya itu tadi apa kenalan Pak Hakim dan Pak Jaksa ya. Oke takon bahan itu ya cenderung seperti itu tadi kayak membuat donat itu bahan. Nah kecuali nang undang-undangnya itu tertulis menangkap ikan dengan bahan dan alat berbahaya. Nah, ini alat berbahaya itu ya mungkin strum ikan masuk mungkin. Ya itu menurut nyong karena nyong nggak paham, ya kan? Nah dengan bahan dan alat berbahaya, nah mungkin strum ikan termasuk ya. Nah ini katanya berbahaya. Nah ini menurut kebanyakan orang strum ikan berbahaya karena ada berita gue. Jadi uang mati nang kolam gara-gara nyetrum iwak Kang ya. Jadi nyetrum iwak mati di kolam. Yang mati apa iwake apa wonge Mbah? Ya wonge iki berita kuwi lah. Tapi setelah ditelusuri sing gawe nyetrum apa coba? Sing gawe nyetrum yang buat nyetrum itu listrik PLN. Jadi dicolok nang listrik PLN terus tarik kabel cemplungke blumbang. Nah, wongnya kepleset jegur. Nah, gue kan berbahaya yakin ya. Nah, gue PLN jangan PLN itu lah ya. Cocok lah,
nggak berbahaya gue. Nah, nek setrum ikan ini nek menurut sing tukang nyetrum, kalau dari si tukang nyetrumnya gue nganu. Jadi ini saklarnya itu kan sistemnya nganu ya. Jadi saklarnya itu pencetan cepat ini. Ya, jadi kalau misalnya nggak dipencet ya setrumnya nggak ngalir, ya kan. Nah, jadi misalnya setrum tap, ngono kan, nah otomatis wis refleks ya. Nah, setrum harus ngene wae, harus kepencet wae kan. Mau mencet terus kan. Begitu tret misalnya kena air, sekali setrum tret, ya kan. Nah, itu otomatis refleks cepat saklarnya. Nah, terus setrumnya nggak ngalir, jadi menurut para sing tukang nyetrum ya aman. Kalau kita ke setrum ya jindal mbah, awak dewek setrum jindal, otomatis refleks kita megar, nah setrumnya mati jadi aman. Itu menurut sing tukang nyetrum ya kan. Aduh apa meneh. Nah terus ini satu hal lagi, apa mau ya lali nyonge, maklum lah wis tua lah ya. Oh nganu jadi menek iki menurut sing para pencinta lingkungan, nah setrum ikan itu berbahaya bagi lingkungan. Nah kalau ini lebih tepat lagi, nah menurut saya ini ada benarnya ya. Berbahaya bagi lingkungan, terutama ekosistem ya kan, ekosistem. Jadi menurut pecinta lingkungan ini, setrum ikan ini merusak lingkungan ya. Jadi anak-anak ikan pada mati ya kan, telur-telur ikannya juga pada mati, terus plankton yang pada mati. Plankton apa? Plankton sing SpongeBob kae mbak tuh plankton sing SpongeBob kae. Plankton ya pakanan ikan kuwi lah ya. Jadi biota sing ana di sekitar di setrum itu pada mati. Nah, itu menurut yang pecinta lingkungan. Ya sedangkan sing menurut wong tukang nyetrum sing pakar nyetrum ora mati, Mbah. Jadi nek setrum ku iwake ora mati, Mbah. Lah ngopo terus iwake piye? Iwake pingsan. Jadi ikan wow. Walah kayak pitiknya jan, ayamnya jan, kayak orang ngerti wayah apa periben ayamnya lah. Tapi sudah jarke mbah, pitik klorok jarke, ya itu alamiah ya biarkan. Ya biasa lah nang desa anane pitik klorok harus suara burung. Oke terus nih mbah mau tuh ke Andi Jal, ini yang tadi lali kayak mau ngomong apa kayak Jal? Nganu, nah ya menurut sing pakar cetrum, buka cetrum, nah ikannya itu nggak mati ya kan, ikannya nggak mati. Jadi dia cuma pingsan. Nah, jadi misalnya nggak keambil sama yang tukang nyetrum, nah nanti ikannya bar semaput sadar meneh ya. Jadi habis pingsan dia sadar lagi terus berenang lagi bebas. Nah itu menurut yang tukang nyetrum ya. Jadi ikannya pingsan ya kan. Kemudian menurut woi PTM menang dhisik woi, diem dulu dah. Terus katanya ya menurut pencinta lingkungan, setrum ikan itu membuat ikan mandul ya kan. Ikan mandul telurnya mati dan biota sekitar setrum itu mati ya kan. Nah, ikannya mandul ya mbok juga nggak tahu juga. Ya belum emangnya sudah ini kecuali sudah dilakukan eksperimen yang laboratorium jajal liwak kuwi setrum ya bar pingsan sadar lagi ikannya, terus coba ikannya mandul apa enggak. Nah itu juga belum diteliti ya, belum diteliti secara mendalam apakah ikan yang setelah terkena setrum itu mandul apa enggak, itu belum diteliti. Kemudian terus apakah telur-telurnya ikut mati ya, nek sing telurnya jero weteng ya telur-telur yang ada di perut ikannya, ikannya kegowo yang tukang nyetrum tadi ya otomatis ikut ke bawah ya, kegoreng maksudnya ya. Tapi nek sing babone induk ikan itu terus gak ke bawah si tukang nyetrum, terus ikannya itu sadar lagi dan berenang lagi, apakah telurnya mati ya nggak ngerti juga karena belum ada dilakukan penelitian. Nah itu terus piye mbah? Lah terus nek misalnya mbah nyong ke nyetrum ke gur golekno lawuh anake mbah. Asli lah ke nyong nguruk gajian ke arep golekno lawuh anake, dadi nyetrum lah nggo golekno lawuh anake lah. Nah maksudnya dia nyetrum itu untuk mencari lauk buat makan anaknya. Nah itu gimana itu kasusnya ya kan. Nah sedangkan pada undang-undang itu yang disebut bahan
ya kan, bahan berbahaya bukan alat ya. Yang dimaksudkan kan seharusnya misalnya tertulis bahan dan alat berbahaya lah mungkin termasuk ya, kemungkinan pendapat pribadi. Makanya karena nyong nggak paham, saya tidak paham, saya bertanya kepada warganet ya, kepada terus mungkin anak sing nganu paham kan. Nah itu terus apa meneh Mbak, keluhan-keluhan nih Mbak ya. Jadi itu ya. Nah, misalnya memang sudah terbukti ya, sudah terbukti bahwa strum ikan itu memang berbahaya, sudah dilakukan secara klinis nih, sudah diuji di laboratorium. Wow, ini strum ikan menyebabkan mandul, strum ikan membuat mati anak-anak ikan, strum ikan membuat mati biota-biota dan plankton-plankton yang ada di sekitar sungai, yang di rawa-rawa yang di strum. Nah, itu sudah terbukti klinis. Nah, ayo dengan kesadaran, oke? Dengan kesadaran tanpa undang-undang, dengan kesadaran ya, dengan kesadaran mari kita tinggalkan apa strum ikan ya, dengan sadar. Nek memang misal sudah terbukti ya kan, itu demi apa? Demi anak cucu kita nanti ya. Jadi nek misalnya memang sudah terbukti strum ikan itu membuat ikan-ikan jadi punah ya, demi kesadaran apa, demi anak cucu kita nanti ben iso nemoni, wo iki lho, ini loh ikan sepat seperti ini loh ikan wader seperti ini ya kan, oh ini loh ikan apa mujair seperti ini. Nah memang sudah terbukti strum ikan bisa membuat ikan punah. Nah ayo kita harus dengan sadar ya, oke? Dengan kesadaran tinggi mari kita tinggalkan strum ikan ya, oke? Nah maka dari itu piye pendapatnya panjenengan apa pendapat anda semuanya tentang strum ikan ini? Ayo di komen nang kene, di komen ya, di komen pendapatnya ya. Ini masalahnya apa ya, saya juga sendiri bingung ini apakah ya, mau dilarang apa enggak, sebenarnya dilarang apa ora sih? Nah, dilarang kok isi dijual bebas ya kan ya, sebenarnya dilarang apa ora sih jadi strum ikan ini. Nah itu lah segala nyong bingung lah ya. Wis ayo Mbak Tejo ingin tahu, saya ingin tahu pendapat Anda semuanya tentang strum ikan. Oke, nah itu tadi jika memang apa sudah terbukti itu merusak ekosistem, merusak biota sungai, rawa, dan bikin strum ikan itu membuat ikan jadi punah. Ayo sedulur kabeh ya, ayo sedulur kabeh dengan kesadaran kita, mari kita tinggalkan strum ikan. Oke? Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.